Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Masufratin dengan akronim 054. Tujuan saya membuat video ini untuk menjawab soal ujian tengah semester saya yang mata kuliahnya yaitu Hukum Peraturan Perundang-undangan. Soalnya ada 4. Jawaban soal yang nomor 1 yaitu hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang memiliki makna penting dalam sistem hukum di Indonesia. Hierarki ini menunjukkan urutan kedudukan atau tingkatan dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Makna dari hierarki ini adalah memastikan adanya kepastian hukum dan keselarasan antar peraturan, sehingga peraturan di tingkat yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di tingkat lebih tinggi. Selain itu, hierarki ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi pembentuk peraturan dalam menyusun regulasi agar tidak terjadi konflik hukum dan tumpang tindih aturan. Jawaban yang nomor 2 yaitu Pancasila sebagai sumber segala sumber negara yang mengandung makna bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus bersumber berdasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila ini memberikan dasar filosofis dan ideologis dalam pembentukan hukum, sehingga setiap produk hukum di Indonesia wajib mencerminkan nilai-nilai seperti keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keimanan. Dalam proses pembentukan perundang-undangan, Pancasila berperan sebagai tolok ukur apakah suatu peraturan ini selaras dengan cita-cita bangsa dan negara. Dan selanjutnya soal jawaban yang nomor 3. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga mengatur asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Salah satunya adalah asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Asas ini menekankan bahwa setiap peraturan yang dibentuk harus dapat memberikan manfaat nyata serta mampu menyelesaikan permasalahan hukum dan sosial dalam masyarakat. Salah satu contohnya yaitu peraturan yang mencerminkan asas ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Peraturan ini memiliki daya guna dan hasil guna karena mampu memberikan perlindungan hukum secara nyata kepada anak-anak serta menjadi dasar bagi penegakan hak-hak anak di Indonesia, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak, pemenuhan pendidikan, dan hak untuk tumbuh kembang. Dan yang terakhir yaitu mengenai sifat konstitusi secara umum, dikenal adanya 2 jenis yaitu fleksibel dan rigid. Konstitusi yang fleksibel mudah diubah dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, sedangkan yang rigid sulit diubah karena memerlukan prosedur yang ketat. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kecenderungan sifat rigid karena untuk mengubahnya dibutuhkan prosedur yang sangat ketat melalui mekanisme majelis permusyawaratan rakyat dengan persyaratan quorum tertentu dan mayoritas khusus. Meskipun demikian, Undang-Undang Dasar 1945 juga telah mengalami beberapa kali amandemen yang menunjukkan adanya unsur fleksibel dalam batas-batas tertentu. Hubungan antara sifat konstitusi ini dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya sangat erat karena konstitusi yang rigid memastikan bahwa nilai-nilai dasar negara dan ketentuan pokok tidak mudah diubah, sehingga memberikan landasan yang stabil dan konstitusi bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan hukum dan menghindari adanya perubahan peraturan yang bersifat politis atau sementara. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.